Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMA Wahid Hasim 2 Taman. Berikut ini adalah panduan untuk memasukkan jadwal pelajaran ke digital akademik atau Diakat SMA Wahid Hasim 2 Taman. Langkah pertama adalah membuka Chrome atau browser yang lain, atau biasanya Bapak Ibu mengisi monitor kesehatan, lalu masukkan username dan juga passwordnya. Setelah itu login seperti biasa. Nah, setelah login akan ada beberapa menu. Nah, menunya ada di ujung kanan, ada 3 garis itu. Ya, kalau saya kasih tanda di sini. Nah, ada 3 garis. Kita klik menu tersebut, lalu kita cari jadwal. Kita klik yang input jadwal. Jadi input jadwal ada di sini ya. Terus kita klik input jadwal. Nah, setelah itu akan muncul mata pelajaran yang ada di SMA Wahid Hasim 2 Taman. Untuk memudahkan, diklik aja di search sini. Diklik, kalau saya bahasa Indonesia maka saya ketik bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia. Nah, agar terlihat banyak tidak hanya 10 baris, saya klik yang show ini 10, saya ganti menjadi 100 biar kelihatan semua. Jadi ini adalah menu untuk memunculkan sebanyak-banyaknya. Ini 100, saya milih 100 yang maksimal. Nah, masalahnya adalah karena terbatasnya layar, kalau di laptop akan kelihatan kelasnya berapa, kelas apa saja yang muncul. Karena di HP maka hanya muncul kode, nomor dan kode. Karena itu kita ubah menjadi landscape HP-nya. Ya, HP-nya jadikan landscape, dimiringkan. Maka akan muncul semuanya. Muncul ada nomor, ada kode, ada nama mata ajar, ada jenis mapel, tingkat, dan kelas. Bapak Ibu, mohon untuk diperhatikan, yang kita jadikan acuan adalah nama mata ajar, jenis mapel, dan kelas. Terutama nama mata ajar dan kelas. Kalau kode kita abaikan, karena kodenya itu kita kemarin memberikannya kode tertentu, jadi itu kode internal pengembang. Jadi yang kita perhatikan adalah nama mata ajar dan juga terutama kelas. Kebetulan saya mengajar di kelas 11 IPS 1. Nah, kita cari 11 IPS 1. Oke, 11 IPS 1 ada di nomor 23. Nah, ini. Lalu saya klik. Kalau seharusnya di ujung sebelah sini itu akan ada menu action, tapi karena terbatas layar nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, kita memakai plus hijau yang di sebelah nomor. Nah, kita klik. Nah, maka akan muncul action tanda pensil. Kita klik. Nah, biar enak lagi, bisa juga pakai tetap landscape, atau biar langsung terlihat banyak, maka kita ubah lagi menjadi portrait. Kalau di laptop otomatis terlihat semuanya. Nah, setelah terlihat ini, nah Bapak Ibu, kita untuk yang bisa diedit itu hanya mulai dari rencana pertemuan. Untuk mata pelajaran, jenis mapel, kelas, semester ini sudah tidak bisa diedit, defaultnya seperti itu. Nah, yang rencana pertemuan kita edit. Berapa rencana pertemuannya? Kita ada 2 minggu, kita isi aja 10 karena 3 mapel 3 jam pelajaran. Lalu kita pilih jadwal yang pertama. Nah, saya kebetulan untuk kelas 11 IPS 1 itu hari Senin ada. Jamnya adalah jam 3 sampai jam keempat.
jam ketiga dan ke jam keempat ini saya ada di 11 IPS 2. Saya ulang lagi, untuk ruangan kelas, nah ini penting sekali, jangan sampai keliru. Pastikan mencari ruang kelas yang sesuai dengan jadwal. Jadi ada kelasnya sendiri, nah saya cari yang 11 IPS 1, ini sudah ketemu 11 IPS 1. Jadi hari Senin ruangan kelasnya 11 IPS 1 betul, jam mulainya jam ketiga sampai jam keempat sudah betul. Bagaimana dengan jadwal kedua? Jadwal kedua itu kita gunakan apabila kita mengajar 11 IPS 1 satu mapel itu di kelas yang sama itu lebih dari 1 hari. Nah, kebetulan saya karena bahasa Indonesia 3 jam, tidak hanya hari Senin, tapi juga hari Rabu jam ke-6. Karena itu saya untuk jadwal kedua mencari hari Rabu, ruangan kelasnya sama, saya juga mencari karena mengajar di 11 IPS 1, maka saya mencari 11 IPS 1. Nah, sekali lagi pastikan ruangan kelas ini betul, karena kalau salah maka akan crash dan tidak bisa masuk jadwal apabila ada mapel lain di hari yang sama, di jam yang sama. Karena kode utamanya untuk sebagai patokannya adalah ruangan kelas. Sekali lagi ruangan kelas harus sesuai. Nah, saya jam ke-6 karena hanya 1 jam, maka jam mulainya jam ke-6, jam selesai juga jam 6. Nah, ternyata saya untuk kelas 11 IPS 1 ini hanya ada di 2 hari. Karena itu saya cukup membuat jadwal yang pertama dan jadwal yang kedua. Lalu saya save, saya simpan. Nah, update usulan mata ajar berhasil. Berarti saya sudah berhasil memasukkan jadwal saya untuk kelas 11 IPS 1. Bagaimana cara melihatnya bahwa saya sudah berhasil benar? Maka sekali lagi klik menu yang di ujung 3 baris tadi itu. Nah, ini ada jadwal, lalu kliklah yang jadwal KBM. Jadwal KBM ini ya. Jadi klik jadwal KBM. Nah, akan muncul bahwa karena nggak terlihat lagi ya, maka saya ubah menjadi landscape. Maka mata pelajaran bahasa Indonesia, sekali lagi untuk kode di awal abaikan. Bahasa Indonesia hari Senin, jam KBM itu jam 8 sampai jam 9, karena saya tadi memilihnya itu kan jam ketiga dan keempat. Kelas 11 IPS 1, ruangan 11 IPS 1 sudah. Dan tidak hanya hari Senin, akan muncul juga di hari Rabu untuk kelas yang sama. Nah, kebetulan saya juga sudah mengisikan untuk yang kelas IPS 2. Jadi saya sudah masukkan 3 jadwal saya ke sistem. Nah, jadi untuk mengetahui kita berhasil, kita lihatlah dari itu di menu jadwal KBM yang ada di samping sini. Saya landscape aja, nggak kelihatan kalau portrait. Nah, jadwal KBM ada di menu, banyak sekali kan menunya. Nah, salah satunya adalah jadwal. Saya klik jadwal KBM, maka inilah jadwal saya ya. Kalau ditarik seperti ini kelihatannya. Jadi sekali lagi jam yang saya inputkan sudah masuk semua. Lalu bagaimana? Loh, saya sudah memasukkan tapi keliru, kelasnya keliru, ruangannya keliru. Ruangannya seharusnya 11 IPS 1 tapi tertulis 11 IPS 2. Sampai kita bisa kembali lagi ke input jadwal. Nah, lalu langkah yang seperti tadi, karena banyak sekali mapel yang kita setting, maka kita tulislah mapel kita untuk memudahkan. Bahasa Indonesia saya perlihatkan. Nah, sudah semuanya terlihat. Hanya saja tetap nggak kelihatan mana yang 11 IPS 1 tadi, maka saya kembali landscape kan. Kalau di laptop otomatis terlihat semua nih. Lalu saya mencari, tadi saya ingat nomor 23.
Nah, IPS 1 saya klik, saya action lagi, biar mudah kan saya potret lagi. Nah, ini ada jadwal yang pertama Senin. Nah, ini tinggal mengubah ruangan kelas. Kalau memang dianggap salah, tinggal klik, lalu dibetulkanlah ruangan kelasnya. Nah, seperti itu, sehingga jangan sampai ruangan kelas kita itu tertukar berbeda dengan kelas yang kita ampuh. Jadi ini 11 IPS 1. Jadi ini 11 IPS 1, maka ruangannya juga harus sama 11 IPS 1. Demikian tutorial atau panduan untuk memasukkan jadwal ke sistem Diakad. Semoga dimudahkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.